Jadi ini memunculkan kesadaran baru. Tapi karena sudah memilah sampah, saya jadi lebih sadar. Ternyata setiap bulan atau setiap minggu tuh saya bikin sampah sebanyak ini. Kita itu mengedukasi user untuk memilah sampahnya bersih, kering, dan masuk ke rapel itu dalam kondisi yang bersih dan kering. Dan kita mengedukasinya yang kedua adalah kalau kamu mau memilah dengan benar, bersih dan kering, kamu dapat reward. Rewardnya adalah sampah itu kita beli. Jogja sendiri ya, untuk kota ya, sampahnya yang masuk ke TPA itu 600 ton per hari. Dan itu dalam kondisi campur. Kebetulan kota Jogja itu TPA-nya sampai hari ini itu masih dalam kondisi darurat. Jadi sebenarnya sudah tidak bisa dimasuki lagi, tapi kita berusaha untuk memasukkannya lagi. Itu yang jadi keprihatinan kami dengan Jogja adalah pertama dari data sampahnya yang banyak sekali, kedua mahasiswa kita banyak ya. Mereka datang ke sini kan nggak mungkin buang sampahnya ke kampung halaman. Yang ketiga kita daerah wisata. Nomor 2 setelah Bali, yang hotelnya aja ada berapa di sini dengan kota sekecil ini, bayangkan saja. Itu yang membuat kita sedih ya. Kita udah Jogja itu yang secara ini pemerintahnya cukup giat mengedukasi masyarakat dan banyak juga yang sudah mulai memilah dari rumah. Tapi kok ternyata yang masuk ke TPA itu semakin hari semakin bertambah. Prinsip not in my backyard itu nggak akan hilang. Orang Indonesia kan lebih ke situ ya, yang penting yang nggak punya duit dibuang ke laut, dibuang ke sungai, dibakar. Ini kalau yang punya duit asal ada tukang gerobak datang bayar. Itu yang sebenarnya kami tuh pengen mengedukasi mereka bahwa kamu tanggung jawab lah sama sampahmu. Itu yang membedakan mungkin dengan teman-teman yang lain. Sampah yang ada di sekolah, ada beberapa sampah yang kami sudah pilah. Yang pertama ada sampah kardus, kemudian nanti ada sampah kertas, ada sampah dari botol dan plastik yang ada plastik putih sama plastik warna, begitu. Kalau dulu sebelum ada rapel, kami itu membayar lembaga tertentu untuk mengambil sampah di sini untuk dibawa ke TPA tanpa kami pilah, dan kami intinya dalam tanda kutip kami belum tanggung jawab dengan sampah yang kami hasilkan. Kalau seperti ini kan seminimal mungkin kami bertanggung jawab dengan sampah yang kami hasilkan dan akan bermanfaat ketika diolah lagi oleh lembaga yang memang berkompeten di bidang itu, salah satunya rapel.
pertama kami ketika upload itu sampah kami belum kami pilah karena kami tidak tahu spesifikasinya kertas itu yang harus apa, kemudian botol itu bagaimana. Tetapi ketika pertama kami upload di Rapel, dari Rapel sudah memberikan edukasi kepada kami, gitu Mbak. Dengan Bu Ambar? Iya, benar Ya. Mas. Saya mau mengambil sampah yang di posting tadi. Oke, mana ya? Iya. Ini sampah yang sudah saya pilah Mas. Ya. Sesuai dengan jenisnya, ada sampah kertas, ada plastik, Ya. ada botol, ada kardus, sama bungkus sabun, begitu. Saya lihat dulu ya. Iya. Ini Bu, ini kan kalau arsip tuh biasanya kan ini kalau bersih sama ada tuh apa ya, ini kan double, harganya kan beda. Iya. Kalau bersih itu nggak ada kayak gini, harganya lebih lumayan tambah. Mending dibersihin aja dulu, nanti kan itu pendapatannya kan tambah. Kalau kayak gini kan eman-eman itu Ini saya timbang dulu ya. Nah, ini 5,9. Ini yang HPS. Ya. Ini berapa? 5,9. Iya. Nah, ini double. Boleh. Ini PET botol. Botol. Ini kan kerasan, bukan kerasan sebenarnya, ini plastik. Berarti 4 ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Ini pendapatannya. Iya. Udah saya selesaikan transaksi, nggak ada yang lain. Sudah. Saya selesaikan transaksi. Oke, nanti Nggen Mbak E juga selesaikan transaksi juga. iya. Kalau saya sudah selesaikan transaksi. Oke, punya saya sudah, tinggal Nggen Mbak E. Ini ya. Oke. Ke saya. Kalau saya ngomong Jawa ya, kan karena kita orang Jawa. Aku wis ngumpul dicemplungke meneh, dicampur gitu. Saya sudah ngumpulin, saya sudah pilah-pilah, dicampur lagi sama Pak gerobaknya. Nah, terus triggernya adalah ya terus ide. Harusnya kita disediakan ini ya, disediakan fasilitas pengambilan yang terpilah gitu. Jelas harga yang bisa kami dapatkan. Kalau mungkin selama ini langsung ke pengumpul sampah, semua sampah jadi satu ditimbang tanpa kami tahu edukasinya. Tapi kalau dari Rapel, kami juga diedukasi, Mbak. Saya kegiatan sehari-harinya itu juga perosok, Mbak. Keliling, dulunya pemulung, keliling. Apa itu, kalau ada yang jual saya beli, nawar-nawarin gitu. Setelah gabung di Rapel, saya mentalnya agak menambah, jadi kesana kesini juga berani. Jadi dari Rapel itu saya punya dibawahi mental sama belajar berdagang. Masih ada apa ya, labelnya ini kan kita bersihin biar
nanti tambah keuntungannya. Jadi kan kita langsung penjualan ke pencacah. Jadi kita pencacah sana, pencacah langsung ke jadi bahan. Jadi kalau dia mau harganya lebih tinggi, lah ini dipisahin aja nggak apa-apa, kan harganya lebih tinggi daripada ini, lumayan toh, cuman misahin ini sama ini kan nggak seberapa. Iya, karena kita fokusnya di edukasi ya sebenarnya, fokusnya adalah di mendigitalisasi pengelolaan sampah. Nah, itu memulainya lebih mudah dari masyarakat yang sudah teredukasi dan sudah tertarik. Sejak April 2019, jadi kita sebenarnya kalau idenya itu sudah dari 2018, 2017 itu udah ada ide, tapi belum nemu kliknya kalau itu aplikasi. Kalau saya bilang peran kolektor itu bukan penting lagi. Mereka adalah pahlawan lingkungan kita, karena kolektorlah yang sebenarnya menjadi ujung tombaknya Rapel kan. Kolektor sebenarnya ujung tombaknya Rapel. Jadi selama ini itu kan sebenarnya jadi pahlawan lingkungan itu siapa? Justru teman-teman yang mau bergelut di sampah itu yang menurut kami adalah pahlawan lingkungan, terutama sampah. Kalau keuntungan dulu sama sekarang beda, Mbak. Kalau dulu itu saya keliling, kalau sekarang jarang malahan keliling. Jadi malah kalau di rumah, dulu tuh keluarnya jam 4 pagi baru keluar. Kan anak-anaknya tidur. Kalau sekarang ya jam 8 baru keluar. Lagi keliling, ngambilin itu postingan-postingan. Kalau pas postingan kan di sana ada, kebetulan buka lagi ada kan, keliling sampai 1 hari. Ini saya sedang memilah sampah-sampah yang sudah dikumpulkan. Jadi semua dalam keadaan bersih dan kering. Jadi kalau misalnya karton susu gini paling dibilas aja terus dikeringkan. Nanti kalau sudah waktunya mau posting, akhirnya dipilah-pilah, diletakkan di tempat wadah-wadah atau plastik sesuai kategorinya. Nah, ini saya juga belajarnya ya setelah dari Rapel. Jadi ini memunculkan kesadaran baru. Jadi bukan kemudian jadi happy atau merasa jadi pahlawan sudah memilah sampah gitu ya, sama sekali enggak. Tapi karena sudah memilah sampah, saya jadi lebih sadar. Ternyata setiap bulan atau setiap minggu tuh saya bikin sampah sebanyak ini. Jadi lebih sadar, segini ya sampah yang aku bikin gitu. Saya merasa Rapel cukup kredibel. Jadi karena dia bisa dimonitor, bisa dipantau, ada di sosmed. Kemudian yang lebih membuat saya yakin lagi, ketika ketemu dengan kolektornya, kita nggak cuma bertransaksi, tapi dari diskusi, dari ngobrol itu saya tahu kita ada di frekuensi yang sama, dengan visi dan misi yang sama, dengan semangat untuk lebih merawat bumi. Biasanya kalau mereka jual dengan tukang rosok yang pada umumnya kan dicampur terus dibeli diborong berapa gitu. Nah, sekarang di aplikasi tidak, ada kertas sendiri, plastik sendiri, kemudian logam sendiri.
posisi terdekat itu akan mendapatkan notifikasi. Ketika si kolektor dapat notifikasi, dia akan booking sampahnya, dia akan ambilnya dihargainya sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh user. Selamat siang. Iya. Dengan Bu Deti. Iya. Ya, kolektor rapel. Nama saya Pak Bardi. Ya kalau sekarang tuh 3 atau 2 itu rata-rata Mbak. Tapi sering satu hari dapat 7 user. Jadi pas sana kok yang sana ada nggak tahu, saat cari sampai rumah, wah udah jauh dari rumah. Biasanya gitu. Ini mau dipisah atau dicampur? Sedikit. Kalau mau dicampur juga nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, soalnya cuma sedikit Oh, iya, ya. ya. Oke. Saya timbang dulu ya Mbak. Iya. Mengundang rapel sudah berapa kali Mbak? Berapa ya? 5 kali lebih kayaknya. Ya kebanyakan kalangan kalau yang user yang saya angkut itu hampir standar Mbak. Mahasiswa juga banyak, ibu rumah tangga juga banyak, di warung-warung itu juga banyak. Ya hampir standar sih semuanya. Jika gini Mbak, kalau Mbak emang harganya lebih tinggi, di sini aja ini dipilah, yang ini jenisnya ini nanti ini harganya lebih tinggi, yang ini murah kan Mbak bisa nanti kalau sekian harga Mbaknya nggak dapat banyak, malah sedikit gitu kan, sering nggak, oh iya Mas nanti saya pisah lah, kedua hari berikutnya saya suruh ngambil lagi, ternyata ya 70% 80% sudah dipilah. Kalau bagi kami ya sebenarnya yang berbeda dengan yang lain adalah kita itu mengedukasi user untuk memilah sampahnya bersih, kering, dan masuk ke rapel itu dalam kondisi yang bersih dan kering. Dan kita mengedukasinya yang kedua adalah kalau kamu mau memilah dengan benar, bersih dan kering, kamu dapat reward. Rewardnya adalah sampah itu kita beli. Nah, ini kadang-kadang orang salah persepsi ya. Kalau plastik itu jahat, plastik itu harus dimusuhi. Kami sebenarnya di sini pengen meluruskan bahwa yang jahat itu bukan plastiknya loh. Plastik itu benda mati. Yang jahat itu adalah orang yang pakai plastik. Nah, ini yang harus orang yang pakai plastik harus bijak. Nah, plastik itu bisa didaur ulang kok. Toh kaos kita ini juga banyak yang dari daur ulang plastik. PET yang dari botol itu dia jadi serat jadi nilon. Ini yang kemarin terjadi di Jogja. Ini riset dari kita di Jogja, dari pemerintah juga. Jadi kami waktu itu mengerjakan risetnya pemerintah. Kemudian tahun 2008 segini, ini 2017 maaf. Ini 2028, 2038. Nah, ini yang kita dari pemerintah tuh ternyata missing link-nya di sini nih. Di kepemindahan ini yang bocor. Nah, Rapel pengen menambal yang bocor. Di sini nih muatan edukasi yang mau kita ini, pewadahan, kemudian pengumpulan. Ini yang kita ini kan. Jadi gini, di Indonesia itu kan masalah sampah bocornya adalah di collecting and transporting kan. Jadi masyarakat lebih memilih tidak menyerahkan
karena mereka harus bayar, harus ini, lebih memilih membuang di tempat yang menurut mereka tidak berada itu karena mereka harus itu lebih mudah dan lebih murah. Nah, ada beberapa sampah yang tidak semua perosok pengepul mau. Nah, itu yang kita track semua. Nah, sekarang kita menggudang itu fungsinya sebenarnya adalah untuk nge-track bahwa semua sampah itu terrecycle dengan benar di pabrik yang benar. Kami sebenarnya punya mimpi juga, namanya kita punya mimpi nanti kita bisa mendaur ulang sendiri, meskipun tidak semua bertahap kan, pasti oke, pertama jenis ini dulu, kedua jenis ini dulu, tapi kita punya mimpi kalau nanti, jadi kita bisa bertanggung jawab kepada user maupun siapapun, dan pabriknya kita bener-bener yang pengen standar yang bisa oh ini loh pabriknya itu seperti ini, IPAL-nya jelas, ini jelas. Harapan saya kalau di Rapel mungkin semua untuk masyarakat bisa mengerti cara memilah sampah yang bisa daur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang, agar kita kan bisa mengurangi limbah yang di sana pusat pembuangan. Salah satu motonya Rapel adalah bagaimana kita bisa terlibat untuk mensukseskan circular economy di Indonesia. Meskipun circular economy sendiri kan belum ada negara manapun yang sukses dengan 100% circular economy, tapi paling tidak Indonesia harus bisa lah, harus ada lah, harus mampu lah seperti itu.